Assalamualaikum. Kali ini di materi PKN kelas 9 minggu ke-1 akan dibahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelumnya jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Pancasila di masa Orde Lama. Pada periode 45 sampai 66, era Presiden Soekarno menjabat sebagai Presiden pertama Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Jadi masih dalam tahap suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi atau pelaksanaan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila di masa Orde Baru. Pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi atau penerapan dan aplikasinya tidak semuanya sesuai dengan harapan. Dalam pemerintahan Orde Baru, terdapat beberapa pelaksanaan demokrasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain dominannya peran militer, birokrasi dan sentralisasi dalam pengambilan keputusan politik, pengemirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan di Indonesia, dan pelanggaran HAM terjadi di berbagai tempat yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legitimator atau pembenaran atas berbagai tindakan yang menyimpang. Jadi, kalau di Orde Lama masih dalam tahap pencarian bagaimana cara pelaksanaan Pancasila di dalam bernegara, kalau dalam Orde Baru terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila yang sejatinya dibilang akan ingin menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen tapi disalahgunakan seperti itu. Lalu Pancasila di era reformasi. Penerapan dari Pancasila tidak lagi dihadapkan kepada ancaman dari aksi pemberontakan yang bertujuan mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Akan tetapi, lebih dititik beratkan pada kondisi kehidupan dari masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas tanpa adanya pengaturan. Tantangan yang terdapat di dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah dapat menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa Indonesia saat ini, serta menurunnya rasa kemanusiaan yang terdapat di dalam diri setiap individu. Yang dimana dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, nilai-nilai dasar Pancasila, hakikat ideologi negara, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa segala agama dan kepercayaan yang berada di Indonesia terpusat pada ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan ekspresi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginan kuat bahwa dalam aspek-aspek hubungan antar manusia, adanya persamaan jaminan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan moralitas yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Dengan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia, maka setiap bangsa Indonesia mampu meletakkan kepentingan keselamatan bangsa dan rakyat di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. Ideologi menurut para ahli. Yang pertama ada Karl Marx. Ideologi adalah pengandalan-pengandalan spekulatif yang berupa suatu agama moralitas atau juga keyakinan politik. Menurut Louis Althusser, ideologi adalah suatu gagasan yang spekulatif, tetapi ideologi tersebut bukan gagasan palsu,
karena gagasan spekulatif itu bukan dimaksudkan untuk menggambarkan suatu realitas, melainkan untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana semestinya manusia itu dapat menjalani hidupnya. Menurut Surjanto Puspowardoyo, ideologi ialah sebagai kompleks pengetahuan serta juga macam-macam nilai yang secara universal menjadi landasan bagi seseorang atau juga masyarakat untuk dapat memahami jagat raya serta juga bumi seisinya dan juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya. Menurut Dr. Alfian, ideologi adalah pandangan atau juga sistem nilai yang menyeluruh serta juga mendalam mengenai bagaimana cara yang tepat, yakni secara moral dianggap benar serta juga adil, mengatur adanya tingkah laku bersama di dalam berbagai segi kehidupan. Lalu ada perbedaan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Ideologi terbuka, sistem pemikirannya yang terbuka, kalau yang tertutup, sistem pemikirannya yang tertutup. Itu maaf itu ada yang salah. Ideologi terbuka Ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan juga budaya masyarakat itu sendiri. Kalau ideologi tertutup, cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Dalam ideologi terbuka, dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup itu dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang. Jadi hanya berdasarkan kelompok tertentu saja. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. Sedangkan dalam ideologi tertutup, pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguasa negara yang mutlak dan yang harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Contoh negara yang melaksanakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup apa? Misalkan ideologi terbuka Indonesia, yang ideologi tertutup contohnya seperti Korea Utara. Nah, seperti itu. Lanjut, di ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Pada ideologi tertutup, pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melenggangkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja. Dalam ideologi terbuka, isinya itu tidak bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan dalam ideologi tertutup, isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Dalam ideologi terbuka, senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan dalam ideologi tertutup itu, tertutup terhadap pemikiran-pemikiran yang baru yang berkembang di masyarakatnya. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa dan negara, dan Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sebuah kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur, yakni pemerintah, wilayah, dan juga rakyat. Adapun fungsinya, 1. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Perjanjian Luhur. Artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 45 melalui sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sumber dari segala sumber tertib hukum. Artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara artinya Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup segala bidang manusia yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara artinya dengan tujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam hal titik-titik tolak pelaksanaannya dan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai-nilai dasar manusia relatif, tetap atau tidak berubah yang terdapat dalam pembukaan UUD 45. Lalu nilai instrumental merupakan nilai lebih lanjut daripada nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 45, TAP MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nilai praktis merupakan nilai sesungguhnya yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan ini merupakan perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Lalu ada dimensi struktural Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dimensi idealis bermakna bahwa di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai dasar sebagai ideologi dan cita-cita ideal yang hendak diwujudkan dalam semua bidang kehidupan. Dimensi normatif bermakna bahwa dimensi idealis yang terkandung oleh Pancasila kemudian diajarkan dalam bentuk norma yang merupakan bagian dari norma kenegaraan. 3. Dimensi realitas bermakna bahwa nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila memang mengakar dalam kehidupan nyata atau real masyarakat. Gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, ideologi Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman yang mengalami perubahan. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu memberikan orientasi ke depan. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam wadah dan ikatan NKRI. Stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, dan terakhir penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus atau musyawarah bersama seperti itu. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mungkin memang banyak materinya, nanti kalian dirangkum saja mengenai materinya ini. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.